Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'di. Wa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah, kita mulai kajian kita ya. Sudah terlambat beberapa menit walaupun saya sudah menyangka kemarin bisa loh jam 7:30 gitu. Baik, hadis yang ke-7144. Qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id qala an Ubaidillah qala haddatsani Nafi'un qala an Abdillahi radhiyallahu anhu qala an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maqal as-sam'u wa ta'atu, mendengarkan dan taat itu alal mar'il muslim, wajib atas seorang muslim, bima ahabba wa kariha, di dalam apa yang dia sukai dan dia benci atau dia tidak sukai. Malam yukmar bimaksiatin, selagi tidak diperintah dengan kemaksiatan. Wa idza umira bimaksiatin, maka apabila dia diperintah dengan kemaksiatan, wala sam'a wala ta'ata, maka tidak ada pendengaran, tak perlu didengarkan ya, wala ta'ata, tidak perlu ditaati, tidak ada ketaatan. Jadi yang dimaksud mendengarkan dan taat ini adalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin, kepada ulil amri. Jadi setiap orang Islam dalam menjalankan din ini, ini kalau berjamaah punya imam, itu wajib mendengarkan, wajib mentaati pemimpinnya, siapapun yang diangkat sebagai pemimpin, itu wajib dia dengarkan, wajib ditaati, suka atau tidak suka ya. Itulah
baiat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib, dan itulah yang menjadikan keberhasilan perjuangan ya seperti itu. Ya. Kalau yang cocok tok ya enak aja. Nah, cocok berangkat, tidak cocok tidak mangkat, gitu sudah. Ya. Itu susah itu untuk perjuangan. Apalagi nanti kalau sudah berjihad fisabilillah, terus yang mau yang tidak mau lari-lari sudah habis. Itulah sebabnya maka ini ya dalam perjuangan ya. Ini yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Juga waktu apapun juga ya. Contoh yang real seperti itu dalam perang apa sih jauh Tabuk ya. Perang Tabuk itu kan tempatnya jauh. Ya. Tempatnya jauh, musim panas. Persiapannya juga harus matang. Yang biasanya Rasulullah itu kalau perang disembunyikan. Ya. Sehingga yang berangkat enggak tahu. Tadi katakan warro biwarihi pakai ya apa semacam ditutup-tutup gitu dengan yang lainnya. Dan itu enggak, karena apa? Butuh persiapan yang matang, jauh ya. Itu yang lebih apa? Hebat lagi artinya untuk mengetes tentang ketaatan ini ya. Musimnya mau panen. Kalau ditinggal jihad beberapa waktu bisa panennya wurung. Ya tetap pokoknya harus berangkat, semua berangkat. Mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dalam perjuangan itu begitu. Seneng tidak seneng, cocok gak cocok, pokoknya berangkat, wajib berangkat. Ya, kalau menyelisih dia dianggap apa? Itu man sada ilan nar, jadi ya, yang lepaskan rokok sampai astagfirullah. Ini yang memang berat, ya, memang berat, dan itulah memang harus begitu, ya. Jangan kalah dengan orang-orang yang hanya dalam tanda petik hanya sekedar untuk cari makan. Ya. Itu loh orang-orang yang jadi apa namanya angkatan ini ya. Sebuah angkat-angkat apa itu ya. Itu saja Masya Allah. Yang pernah saya dengar tadi latihannya pokoknya intinya itu taat tanpa membantah. Ya. Konon salah satu ujian ini orang maaf ditudui yang piring diisi cacing. Terus orangnya kon merem, cukup kon mangap, kasih mie, bukan cacing, mie, makan. Habis lihat cacing, ya, yang dimakan bukan cacing, mie, dimakan. Kalau tidak mau makan terlalu lulus, Masya Allah. Itu artinya sepokoknya kowe merem, boh bener, boh salah, baik, boh buruk, sepokoknya kerjakan. Itu hanya sekedar ya, ini apa tuh? Ya, hanya sekedar cari makan saja. Ya. Jadi anggota begitu. Itu ditanamkan di kalangan para apa istilahnya angkatan-angkatan itu begitu. Insyaallah. Ya. Islam tidak begitu. Taat ya taat, tetapi ada apa? Ada batasnya. Ya. Kalau kepada Allah mutlak, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak. Tapi kepada selain itu, ya, selain Allah dan Rasulnya itu ada batasnya. Mendengarkan dan taat itu ada batasnya. Tidak boleh menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun ya bunyinya di sini bima ahabba wa kariha, tetapi dibatasi malam yu'mar bima siatin. Tidak asal perintah dikerjakan, enggak. Ya kerjakan tapi ya yang baik-baik. Nah kalau Allah dan Rasul kok mutlak, kenapa? Karena Allah tidak ada, Allah menyuruhkan yang jelek tidak ada. Allah itu maha adil, Allah maha bijaksana, Allah maha tahu,
Allah maha itu tidak mungkin ada. Jadi tidak baik tidak mungkin. Ya, maha tidak baik tidak ada. Yang ada hanya maha baik, maha adil, maha tahu. Keliru juga tidak mungkin. Allah kok keliru, rausum. Itu subhanallah. Ya. Itu makanya kalau taat kepada Allah mutlak, sudah usah nganggo mikir, nggak usah nganggo, pokoknya kerjakan, sudah pasti baik, pasti baik. Gitu. Rasulullah maksum, dijaga oleh Allah, selesai. Ya. Tapi kalau selain itu lah ini orang ini ya, seperti misalnya pemerintahan sekarang Jokowi, ya. Kalau dulu ya Soeharto misalnya itu ya, itu jangankan yang gitu, yang orang-orang pemerintah Islam saja ya. Pemerintah Islam artinya di kalangan ini Amirul Mukminin yang dulu-dulu saja ya banyak yang menyimpang juga. Sampai yang kemarin kita bicarakan soal siapa jadi Yazid ya. Yazid bin Muawiyah itu penduduk Madinah yang terkenal orang baik-baik, datang ke sana melihat tidak baik pulang terus gampang ini berontak secara kasarnya gitu ya. Kecuali Ibnu Umar yang katanya sudah bayat ya sudah. Kalau jelek urusan dia, kejelekannya. Ya, kita sudah bayat sudah. Pokoknya tidak diperintah yang maksiat. Nah, perintahnya dikerjakan saja, insya Allah. Jadi itulah ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 7145. Qala hadatsana Umar ibn Hafs ibni Ghiyas. Qala hadatsana Abi. Qala hadatsana Al-A'mas. Qala hadatsana Sa'ad ibnu Ubaidah. Qala an Abdurrahman. Qala an Aliyin radhiyallahu anhu. Qala ba'asa mengutus an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Satu syariah. Syariah itu pasukan kecil. Kalau besar namanya jes. Wa ammaro alaihim dan mengangkat amir atas mereka rajulan minal ansor, seorang dari ansor komandannya. Jadikan amir jadi komandan pasukan, komandan syariah adalah orang ansor. Wa amarohum dan beliau menyuruh mereka para anggota syariah ayuti'uhu supaya mentaati amirnya orang ansor tadi. Wa ghadiba alaihim, maka marahlah si amir itu kepada mereka karena suatu hal marah. Wa qala dan dia berkata, si amir ansor tadi, alaisa bukankah qad amaro sungguh telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam antutiuni supaya kalian taat kepadaku. Kalian semua disuruh taat sama saya kan? Qalu bala, mereka menjawab oh iya. Qala dia amir berkata, qad azamtu alaikum, sungguh aku sudah azam bertekad kembali niat aku atas kalian. Lama jamaktum hatoban, sungguh kalian kumpulkanlah kayu bakar. Wa auqadtum naron dan kalian nyalakan api. Tsumma dakhaltum fiha, dan kalian masuk di dalamnya. Wa jama'u hatoban, lalu mereka mengumpulkan kayu bakar. Fa auqadu naron, lalu mereka menyalakan api. Walamma hamu, maka tatkala mereka sudah berniat atau berkeinginan biduhul untuk masuk ke dalam api, faqoma, maka berdirilah dia yang duru ba'duhum ila ba'din, melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, innama tabi'nan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tiada lain kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu firaron minanar, kita lari dari
api, dari api neraka. Apa nadhuluha? Apa maka kita masuk ke dalamnya? Kita tuh menjalani Islam, baiat sama Rasulullah biar selamat dari neraka kok masuk gimana? Wa bainama hum kadzalik, maka tatkala mereka seperti itu, tiba-tiba khomatatin nar, api sudah padam. Wasakana ghadabuhu, dan sudah tenanglah kemarahan si Amir tadi. Wa dzukira, lantas disebutkanlah lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, maka beliau bersabda, lau taholuha, kalau saja mereka masuk ke dalamnya, dalam api, ma kharaju minha abadan, mereka tidak keluar dari api itu selama-lamanya. Innamat ta'atu, sesungguhnya tidak ada lain ketaatan itu, bil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Ma'ruf dari yang dikenal. Dikenal maksudnya dikenal ada dalilnya, yang baik-baik, yang ada dalilnya yang baik, ya. Tidak sembarang ketaatan. Jadi ini pernah kejadian, ya, Rasulullah katanya Rasulullah itu mengirimkan satu pasukan kecil, tidak besar, ya. Nah, salah satu dijadikan amir, sebagai kemarin saya ceritakan. Jadi dalam Islam ini memang semua pekerjaan itu ada pemimpinnya, organisir dengan bagus, ya. Itu nyimpang sedikit, ya, sehingga kalau ada kata-kata yang dikatakan terkenal dari Imam Ali, al-haqqu bila nidham yaghlibul batilu bin nidham, katanya gitu. Ditegesi apa? Barang yang hak, yang tidak terorganisir, itu terkalahkan oleh batil tapi terorganisir. Kayak yang dipakai dari TSM itu. Itu. Ya. Itu ya jadi masalah juga. Masalahnya apa? Masa ada al-haq bila nidham itu apa enek? Ya. Barang hak kok tidak ada organisir, itu apa ada? Kalau tidak terorganisir berarti tidak hak. Walaupun ya Islam jadi, tapi kalau tidak terorganisir berarti ora cocok karo Islam. Gitu. Tidak sempurna, ya. Wallahu alam, ya. Nah, jadi di sini, ya, Islam mengajari semua dalam perbuatan ini terorganisir dengan baik. Semua, apapun wujudnya mestinya terorganisir, ya. Jangan itu hanya pergi 3 orang saja. Pergi 3 orang, harus salah satu dijadikan amir safar. Sehingga ini apa terorganisir. Misalnya tidak ada nanti rombongan bis rane amire, terus tiba-tiba yang satu pergi ke kamar kecil tidak bilang, itu mangkat hitung, baru wis kelewat, kurang satu, mana orangnya? Tidak terjadi begitu. Ya, kenapa? Ya, sampean pergi pamit lah, ya. Ini saya pamit dulu, mau ke kamar kecil dulu, ini sudah maaf kebelet ini. Nah, ditunggu gitu loh, ya. Tapi kalau enggak, menyangka sudah genep berangkat aja. Wah, amirnya bingung, kalau tidak ada amirnya semangat ini, tanggung jawab saya tidak ada. Innalillah, tidak boleh ada begitu, ya. Islam mengajari walaupun cuma 3 orang apalagi lebih, gitu loh. Nah, gitu. Makanya di sini, ya, ada salah seorang jadikan amir. Nah, karena sesuatu hal ternyata di perjalanan, tidak tahu, misalnya ya biasa namanya orang marah, dia amirnya marah karena marah, terus sekarang kumpulkan kayu bakar, kamu kan suruh taat saya toh, saya amirnya, semua cari kayu bakar, bakar, nyalakan. Sudah dibakar, sudah masuk semua. Apa kan masuk kan melebu, apa kamu suruh taat sama saya, masuk. Orang kan masuk, yo apa sih? Kan masuk dalam api, ya, cara pramuka lo gaya api unggun gitu. Wah, sini. Kan masuk satu-satu, semua saling melihat satu dengan yang lain. Ya apa sih? Tolah sehari-hari.
Terus ada yang bilang, iya kita ini loh jalani Islam mentaati Rasulullah biar lepas dari api, kon mlebu geni gimana, tidak logis. Jadi terus sampai akhirnya apa, padam, sudah imamnya sudah tidak marah lagi, tidak angkat lagi. Waktu pulang sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah tadi kejadian begini. Apa kata Rasulullah? Lau dahuluha ma kharaju minha abadan. Kalau saja mereka masuk wis bablas tekan neraka kono. Maksudnya apa? Kalau mereka itu masuk ke dalam api itu ya, orang masuk dalam api apa untungnya apa? Perintah kok masuk dalam api itu ya. Padahal orang masuk dalam api berarti bunuh diri masuk neraka, kekal. Makanya kalau mau ya mau mengerjakan itu kemaksiatan itu masuk neraka kekal sudah. Termasuk orang yang apa? Bunuh diri dilarang, tidak boleh. Masa nyuruh orang untuk bunuh diri? Semua ambil pisau, tusukkan semua, jelen. Yo apa sih? Tidak ada gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa ini walaupun diperintah untuk berbuat sesuatu ya, ini mesti yang baik-baik saja. Makanya selain Allah dan Rasulnya itu tidak mutlak. Allah dan Rasul saja yang mutlak, perintahnya harus didengarkan, ditaati 100% ya. Kalau perlu 120%. Tapi kalau selain itu enggak ya, perintah harus dilihat, diperintah untuk apa. Tidak seperti yang dijelaskan tadi, diperintah apa kon mangan cacing gini ya. Enggak mau lah, tidak ada manfaatnya, jangan ya, tidak boleh. Nah, orang dibikin begitu, dibikin pokoknya tembak, gebuk, dunggah ke pangkate, kan perintah itu namanya ya. Nah, semua perintah ditaati, baik atau tidak baik, lah ini susah ya. Selain apa Allah dan Rasulnya tidak boleh begitu. Diperintah ya diperintah. Apa pengajian bubarkan. Lah salah ya apa? Ya nek memang salah dibubarkan, kalau enggak ya ngapain dibubarin gitu. Ya. Ini kan mestinya ada jelas ya tujuannya apa. Tidak asal diperintah berangkat. Bab berikutnya, man lam yas'alil imarah a'anahullahu 'alaiha. Orang yang tidak meminta jabatan, tak keamiran, a'anahullah, Allah akan menolongnya, 'alaiha, atas pekerjaannya. Hadis 7146. Qala hadatsana Hajjaj ibnu Minhal, qala hadatsana Jarir ibnu Hazim, qala Anil Hasan, qala Abdurrahman ibnu Samurah, qala li, bersabda kepadaku an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibnu Samurah, hi Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarota, Anda jangan meminta jabatan, minta jadikan amir. Wa innaka, karena sesungguhnya Anda ini, in uktitaha, jika kamu diberi jabatan ya, an mas'alatin, dari sebab permintaan, ukilta ilaiha, kamu akan diserai sepenuhnya kepadanya, pada pekerjaan itu, karena kamu minta. Wa in uktitaha, dan jika kamu diberi jabatan, an ghairi mas'alatin, dari selain permintaan atau tanpa permintaan, kamu ditunjuk ya, mu'inta alaiha, kamu akan ditolong atasnya, atas pekerjaannya itu. Wa idza halafta ala yaminin, dan apabila kamu bersumpah atas satu sumpah, wa ra'aita ghairaha khairan minha, kemudian engkau melihat
selain yang disumpahkan tadi, khairan lebih baik minha daripada sumpahnya, ya. Fakafir an yaminika, maka kifarailah dari sumpahmu, waqtil ladzi huwa khairun, dan datangilah barang yang dia itu lebih baik. Ini ada dua hal, ya. Nomor satu soal minta jabatan, ya. Dan kalau di negeri kita ini jabatan memang semua nyari, ya. Nyari, bahkan kampanye, mendaftar terus kampanye, bahkan carinya pakai apa, pakai ngapusi, kadang menipu, pakai duit, pakai tadi yang TSM, ya, jadi TSM terstruktur apa, sistematis, masif, apa nih istilah, ya, gitu-gitu dicari oleh manusia. Islam, masya Allah, jauh begitu, tidak ada yang begitu-begitu, ya. Jadi kalau ini orang memang meminta jabatan, meminta itu artinya dia kan usia mampu, ya, punya keahlian di bidangnya. Kalau enggak, ya, kemana ngelamar jadi bengkel, bukan ndak usah jabatan sing dhuwur-dhuwur, ya. Pekerjaan bengkel, sama ra iso bengkel. Terus ngopo nih, ngapain, ya, gitu. Sekolah sih toh, masa sekolah dulu mau kerja kok sekolah dulu, sekolah kerja kan gitu, ya. Ngelamar jadi guru padahal randuwe ijazah guru, tidak bisa ngajar, ya. Atau malah kayak gitu, ada sebagian dokter apa, dokter palsu kayak, enggak dokter, praktek dokter. Ada orang praktek dokter ini anggere loro kayak suntik kayak bius, wah langsung mari, wah terkenal, wah tekan ngono kok mesti mari. Semua sakit ya sih sembuh, menghilangkan rasa sakit. Orang yang disuntik lagi apa sudah, oh sing jari sakit apa jenis kanker, oh semua beres. Suntik nanti yang kedua tambahi lagi apa dosisnya. Kalau dosis sama ya mental sudah tidak bisa. Akhirnya sudah mentok kayak itu dek mati, suntik mati, wah gueger. Itu contoh saja, ya. Orang yang bukan dokter berpura-pura jadi dokter, ternyata di situ orang mati, jadi persoalan. Baru terbongkar kalau cuma dokter palsu. Ya. Nah, gitu kadang-kadang terjadi begitu. Ya. Dalam Islam tidak boleh ada, ya. Jadi kalau kamu minta jabatan, ya, itu ya mestinya siap dengan pekerjaannya, dan memang itu sebagian memang membolehkan, seperti yang kemarin saya ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku di tempat ini bagian apa namanya, ya, menjaga gudang yang ini. Sudah gitu ya, ngatur keluar masuknya gudang pangan di sana, ya, gitu. Kenapa? Ya, ini bukan karena ingin jabatannya. Nomor satu ditawari, jadi orang dekat sama rojo. Yang kedua, ya sesuai dengan keahliannya ini. Kalau tidak ditangani itu, wah nanti rusak ini, ya. Ya, yang begitu itu diperbolehkan, gitu. Ya, dikatakan wakila ilahi, diserahkan penuh, urusono, kamu harus bisa ngurusi, gitu. Ya, karena mimpinya rojo yang itu loh, mimpi katanya ada sapi kurus-kurus, malah makan sapi yang gemuk-gemuk, gak kualik toh. Sapi ini gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang sapinya 7, gemuk-gemuk gede-gede, dimakan oleh sapi yang kurus, habis makan. Ya. Terus ada lagi tanaman yang subur-subur 7 macam, juga ini ada tuh yang kering sudah. Mimpinya bingung, apa mimpi kayak gitu, mimpi orang cetok. Ternyata Nabi Yusuf tahu, karena memang diberi ilmu oleh Allah. Oh itu begini. Ini nanti 7 tahun subur banget, hasilnya bagus sekali. Jangan ada yang dijual, semua disimpan
Berikutnya nanti akan 7 kering, tidak ada apa, 7 tahun hampir tidak ada panen. Ini disimpan nanti untuk 7 tahun berikutnya. Wih, rajane karena ngimpi begitu, masya Allah ya. Walaupun rajane sih kafir, kadang-kadang ngimpinya ini sing bener. Ya gitu ya. Nah itu akhirnya konten di situ. Ya diberi kesempatan ya untuk dekat dengan rojo lah, maka beliau minta itu. Kenapa? Tujuannya tadi untuk menyelesaikan persoalan. Nah kalau bilang begitu boleh, tidak apa. Tapi sekarang ini negara Indonesia ini ruwet ini. Kalau memang ada kemampuan mau menyelesaikan persoalan, biar negara ini jadi baik, kembali adil makmur, punya kemampuan, monggo saja. Ya, kalau memang ada kemampuan. Kalau enggak ya tidak usah lah. Ya, gitu. Itu yang seharusnya begitu ya. Jadi kenapa ya, kalau itu meminta dengan itu tadi, meminta jabatan, dia minta harus bisa menyelesaikan masalah dan tidak ditolong oleh Allah karena dia merasa mampu. Nah, kalau dia diangkat, artinya dipilih ya dipilih oleh rakyat dengan baik ya. Ya, kalau memang niatnya baik nanti akan ditolong oleh Allah. Atau ditunjuk oleh imam yang di atasnya. Jadi Rasulullah mengangkat ini amir pasukan ini. Ya, sudah ya. Bukan minta tapi memang ditugaskan, kamu di sana. Kirim, kamu jadi gubernur di sana, kamu gubernur di sana gitu ya. Nah, itu kalau tidak permintaan maka akan ditolong oleh Allah. Itu nanti ada di sebagian riwayat ya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di kitab Sunanul Kubro, sebutkan ya, ini bentuk pertolongannya macam apa ya. Itu di sana bunyinya itu barang siapa yang ini mantolabal kodok, cari kodok itu ada jadi kodi, jadi ya sta'ana alaihi, dia minta pertolongan dengan koneksi ya. Dia ya wukila ilahi apa kan diserai sudah ya. Tapi kalau dia itu walam yatlubhu walam yasta'in alaihi, dia tidak memintanya dan dia tidak mencari tidak cari-cari jalan untuk itu ya. Anzalallahu alaihi malakan yusaddiduhu. Jadi Allah nanti kan turunkan malak, katanya mau meluruskan dia. Minta jabatan sebagai qadhi, hakim ya. Jadi kalau dia minta berarti dia kan ahli. Kalau enggak jangan ya. Kalau tidak minta, sebagian orang kan dipaksa katanya, dianggap yang mampu dia. Nah, itu nanti ditolong oleh Allah insya Allah. Gitu. Kalau jadi pemimpin sebenarnya tidak menginginkan dan sebenarnya tidak mau karena pekerjaan berat ya. Tapi yang dirasa mampu cuma dia, dipilih oleh imamnya, kamu mimpin ya kamu kerjakan saja. Insya Allah akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang sumpah. Orang bersumpah ya. Bersumpah ini kan tentunya karena ada sesuatu bersumpah. Ternyata yang disumpahkan tidak lebih baik. Ada yang lebih baik dari itu. Bagaimana? Ya sumpahnya dilanggar, kemudian bayar kifaroh. Bagian bayar kifaroh dulu terus dilanggar, bagian dilanggar dulu baru bayar kifaroh. Sebagai contoh, gini. Karena Rasulullah SAW pernah ini memobilisasi perang, berangkat perang. Nah, kemudian biasa para sahabat yang memang niatnya kenceng-kenceng, masya Allah, daftar pokoknya malu jihad. Dan satu saat ini dalam musim yang corogane negara ini tidak punya ekonominya baru lesu bahasanya ya. Untuk memberangkatkan orang tidak semua bisa. Nah, orang-orang Asy'ariyin, bangsa Abu Musa dan yang lain-lain, Asy'ariyin datang. So pokoknya mau berangkat. Jawab oleh Rasulullah, mau berangkat. Ini tidak ada kendaraannya, tidak ada bekal, tidak ada. Mendesak mereka, mendesak. Oh, pokoknya pengen berangkat, jihad ini.
karena mendesak dan memang barangnya tidak ada. Rasul bersumpah, wallah tidak saya berangkatkan. Tidak ada, bekal itu tidak ada, kendaraan nggak ada, mau berangkat pakai apa? Engklek toh, nggak sampai, ya, gitu. Nangis ya, siapa namanya Asy'ari ini menangis karena apa? Karena tidak bisa ikut berjihad. Nggak usah kita malah wani bayar, kon perang nih mundi, dulu ke mana? Ke Timur berangkat, pilih bayar. Sakura mangkat wae ra perang, bayar. Ya, gitu kan. Orang beriman enggak, malah kalau mau jihad, orang tidak ikut itu merasa namanya kesempatan itu untuk jihad, kesempatan masuk jannah nangis. Nah, sudah kembali. Habis gitu tiba-tiba ada kiriman apa namanya? Kiriman harta. Sudah. Soalnya Baitul Mal ada kiriman harta lah gitu. Terus Rasul nyari, mana tadi orang-orang Asy'ari tadi mana? Golek-golek. Nah, terus datang, habis datang ini kasih unta 5, yo berangkat ke kono. Berangkat. Berangkatlah mereka. Ya. Ada unta 5 biji, 5 ekor bawa. Tidak tahu pasukannya berapa. Di masa lalu kan biasa kalau kurang kendaraannya kurang ya itu bisa gentenan insyaallah. Ini habis naik berapa kilo jalan dan naik kendaraan begitu insyaallah ya gitu. Terus berangkat sampai di perjalanan mereka baru nyadar, loh iya kita ini tadi Rasulullah bersumpah, wallah tidak saya berangkatkan, kok kita berangkat. Barangkali Rasulullah lupa sumpahnya. Balik enggak barokah nanti. Ini enggak barokah nanti. Balik ya. Balik lapor ya Rasulullah. Wah, kami enggak barokah kami. Dan engkau tadi engkau sudah sumpah, wah Allah tidak saya berangkatkan. Kok kami berangkat enggak barokah? Kata Rasulullah apa? Saya tidak memberangkatkan kamu. Yang memberangkatkan kami Allah. Terus nyampaikan ini. Allah ya kalau saya bersumpah ada satu sumpah dan saya melihat ada yang lebih baik, ya sudah, ini yang kerjakan yang lebih baik, sumpahnya dikifaroi, selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Itulah apa ketetapan Rasulullah SAW tentang sumpah. Kalau bersumpah, wallah tidak saya kasih makan, nah, ternyata tidak kasih makan, terus nanti mati garing, bingung. Dicabut tak jadi kasih makan ya. Itu kalau bersumpah yang tidak baik ya ternyata ada yang lebih baik, maka itu ditinggalkanlah sumpahnya, kemudian apa namanya dikafaroi, semuanya selesai. Bab 6 man sa'alal imarah wukila ilaiha. Bab orang yang meminta jabatan maka dia diserai kepadanya pada pekerjaan jabatan itu. Dia babnya berbeda saja ya, seperti yang di atas tadi isinya. Yahudinya kan lam yas'al ya. Ini bagi yang tidak minta, ini bagi yang minta. Hadis 7147. Qala hadatsana Abu Ma'mar, qala hadatsana Abdul Waris, qala hadatsana Yunus, qala Nil Hasan, qala hadatsani Abdurrahman ibn Samurah. Qala li bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, hi Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarota, kamu jangan meminta jabatan. Fa in u'titaha an mas'alatin, maka jika kamu diberi jabatan itu, diberi keamiran ya, an mas'alatin, dari sebab permintaan, wukilta ilaiha, kamu diserai kepadanya. Wa in u'titaha, dan jika kamu diberinya an ghairi mas'alatin, bukan karena permintaan, misalnya gitu ya. In ta'alaiha,
kamu akan ditolong atasnya. Wa idza halafta ala yaminin, dan apabila kamu bersumpah atas satu sumpah, fara'aita, kemudian kamu melihat wairoha, selainnya, selain yang disumpahkan itu, khairon minha, lebih baik daripada yang disumpahkan, ya, fa'til ladzi huwa khairun, datangilah yang lebih baik itu, wa kafir an yaminik, nah, di sini kemudian kifaroilah sumpahmu, gitu. Isinya sama ya dengan yang di atas. Jadi babnya memang biasa begitu. Imam Bukhari membuat bab yang berbeda-beda, tapi hadisnya sama, sering sanadnya berbeda untuk menguatkan hadisnya, biar sanadnya macam-macam, orang baik-baik semua ya. Nah, sehingga di sini menjadi lebih kuat ya. Di sini saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, sama dengan di atasnya tadi. Bab yang ketujuh, babu mayukrohu minal hirsi alal imaroh, apa yang tidak disukai, yukroh, makroh, kalau gini ya, minal hirsi, daripada hirs, sangat ingin, hirs rakus atau ambisius, alal imaroh, atas keamiran. Itu orangnya kebelet dapat jadi pemimpin, sangat ingin jadi pemimpin. Hadis 7148, wala tasana Ahmad ibnu Yunus qala tasana ibnu Abi Dzibin qala an Sa'idin al-Maqburi qala Nabi Hurairah qala ni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum, sesungguhnya kalian, satahrisuna alal imarah, kalian akan rakus nantinya, sangat ingin kepada keamiran atau jabatan, ingin menjabat sebagai pemimpin. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, maka akan menjadi ya, keamiran tadi ya, akan penyesalan, dia akan menjadi penyesalan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fanikmal murdiah, maka senikmat-nikmatnya ketika menyusu. Babi satil Fatimah, dan sangat buruk jelek-jeleknya ketika sudah menyapih, sudah pisah dari susuannya. Ini ya, beliau menyampaikan ya bahwa nanti itu sudah beliau wafat tentunya akan terjadi bahwa kalian itu akan sangat ambisi, sangat kepingin, sangat rakus kepada jabatan seperti sekarang ini ya. Sampai sebagian sudah jadi stres katanya. Kok stres, kenapa? Pengen jabat, jadi caleg ya, sudah mengeluarkan duit banyak, tiba-tiba tidak terpilih ya, gitu. Ada kadang tokoh-tokoh yang terkenal jadi sudah berguguran, tidak terpilih, entah karena kecurangan, entah karena ya memang tidak terpilih, wallahu alam ya. Itu bagaimana tidak tahu ya. Ini sudah banyak juga sekarang gitu ya, katanya. Nah ini orang memang begitulah ya, sifat manusia. Kecuali orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah. Orang pengennya itu jabat, pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, pengen jadi anggota dewan ya. Padahal kata beliau ya, itu nanti akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya memang enak, nikmat ya, waktu masih menyusu, gampangnya beri anak bayi itu, sis nyusu kan enak, sekarang mau ngencet, seger, atau turu sudah selesai, ya tidur nyenyak. Nanti waktu mau disapih, walaupun sudah 2 tahun, nyapi angel. Untuk ibu mungkin lebih paham gitu. Bapak kan ngerti nyusu dok gitu dulu, waktu kecil ya. Tidak pernah nyusoni, kalau ibu kan nyusoni ya.
itu nyapihnya angel. Sampai kadang dihapusi dikai apa? Dikai obat. Ben pahit. Sesuk nyari lagi. Wes ngene kayak ngene, pahitnya selama-lama nyapi sampai berhari-hari sampai kadang nangis berang-berang. Nah, itu sebagai gambaran saja ya. Ini ulama-ulama menjelaskan itu yang jelas ya. Itu waktu masih menjabat memang enak. Sebagian katakan ya gampangnya waktu neng dunia di dunia karena jabat enak, neng akhirat cilaka. Ya, sebagian menjelaskan bukan cuma sampai akhir, kadang sudah belum sampai akhirat juga. Waktu jabat kan memang enak. Jadi presiden itu enak. Bayangkan tidak enak bagaimana? Itu orang mau datang saja, masya Allah, yang menyambut, udah. Sampai saya kadang-kadang lihat kalau ada presiden datang, karena rumahnya di Solo kan, itu mulai dari ujung sana ke ujung sana ini Joko. Ada yang dinas, ada yang apa, preman, ada yang pokoknya enak. Akhirnya ada orang nganggur-nganggur yang pinggir jalan. Nah ini kan Joko ini. Ada yang pakaian dinas, ada yang enggak. Ya, perapatan semua ada yang jaga. Jalannya paling tidur saja gitu. Sing Joko, wah ratusan bisa lebih, ya ratusan orang lebih, insyaallah. Itu ya dihormati sana ini itu sudah ya dijaga ketat dan seterusnya. Itu waktu menjabat begitu. Tapi nanti ya kalau sudah lepas dari jabatan, entah karena habis karena 5 tahun ganti lagi, 5 tahun ganti lagi. Atau kadang-kadang belum sampai selesai dijatuhkan ya, karena kalau ada hak angkat jadi udah dimakzulkan saja. Kalau terjadi misalnya ya sudah jatuh, bahkan masuk penjara, kadang-kadang banyak pejabat ini masuk penjara. Itu pun baru di dunia, apalagi nanti kalau sudah masuk kubur dengan akhirat, ditanyai satu persatu, masya Allah. Banyak tuntutan yang harus dijawab ya. Kalau tidak bisa ya susah. Kecuali yang imam yang adil. Kalau adil, masya Allah. Nah, kalau salah satu orang yang mendapatkan jaminan ya, mendapatkan naungan di hadapan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 7 golongan, ya 7. Salah satunya adalah imam yang adil. Kalau tidak adil sudah tuntutannya banyak sekali. Ya. Bayangkan ini ada rakyat, misalnya rakyat kelaparan, dia tanggung jawab. Ya. Tidak ada pekerjaan, ini tanggung jawab ya, pemimpinnya. Nah, itulah makanya kalau ini sampai pemimpin nanti menipu rakyat, ya di sana kan tidak dapat baunya janah, mambu ya enggak sama sekali. Kayaknya berat. Ya. Karena Rasulullah mengatakan di sini apa? Nikmal mu'bi'ah wa bi'satil fatimah. Nikmat waktu masih menjabat ya, dan nanti jadi celaka waktu sudah pisah dan sudah kembali kepada Allah di hari kiamat akan menyesal dan menyesal. Wa qala Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdullah ibnu Humron qala hadatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far qala an Said al-Maghburi an Umar bin Hakam an Abi Hurairah qalahu. Perkataannya maksudnya perkataan Abu Hurairah. Di sanad yang belakang ini maksudnya ini mauquf sama Abu Hurairah saja. Kan mungkin saja bisa jadi ya. Ini sebenarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari waktu Abu Hurairah menyampaikan juga ya dari dirinya sendiri gitu. Wallahu alam ya. Hadis 7149. Qala hadatsana Muhammad ibnul Ala, qala hadatsana Abu Usamah, qala an Buraid, qala Nabi Burdah, qala Nabi Musa radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi, aku masuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa rajulani min qaumi, saya dan 2 orang dari kaumku, kaumnya Abu Musa, orang Asy'ariyin ya. Faqala ahadur rajulaini,
Maka berkatalah salah seorang dari dua orang tadi, amirna ya Rasulullah, buat saya dijadikan amir ya Rasulullah, kalau mbak diangkat jadi gubernur gitu loh, diangkat jadi lurah atau jadi camat. Wa qala akhar mislahu, berkata yang lain semisalnya juga, saya juga minta dijadikan amir. Gitu. Faqala, maka bersabda Nabi, inna lanuwalli hadza, ya kami tidak akan menyerahkan ini soal keamiran ya, man sa'alahu, orang yang memintanya, wala man harasya alaihi, dan tidak pula orang yang ambisi bahasanya kepadanya, ya, orang yang ingin atas jabatan itu. Jadi ceritanya begini, Abu Musa ini dimintai tolong rupanya oleh sukunya, suku As'arin ya, dua orang. Saya dihadapkan pada Nabi, tidak tahu tujuannya apa, karena Abu Musa kan orang dekat dengan Rasulullah. Diajaklah itu dua orang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata waktu sampai sana minta, ya Rasulullah, ini dua orang sama tujuannya sama. Buat saya ke lurah di kampung saya sana, kita jadi pemimpin lah gitu. Ini orang sangat pengen gitu ya. Satunya juga begitu sama ya. Nanti di dalamnya ada keterangan itu. Sampai Abu Musa ini, ya Rasulullah, saya tidak tahu maksud mereka itu apa, tidak tahu ya. Ternyata minta jabatan. Beliau mengatakan, inna lanuwali hadza man sa'alahu, saya ini tidak akan menyerahkan jabatan ini kepada orang yang menginginkannya, orang yang memintanya, dan tidak pula orang yang ambisi untuk itu, yang sangat ingin untuk itu ya. Tidak dikasih. Nah, kenapa ya? Nah, begini, orang itu kalau minta, nomor satu, kalau tadi sudah, kalau minta jabatan tidak ditolong oleh Allah ya, dia diserai penuh. Memang tujuannya apa? Kalau tujuannya gitu ya. Nah, kalau memang tujuannya baik, ini kan ya mungkin saja. Tujuan baik itu artinya di kaumnya dia yang paling mampu untuk memimpin ya. Itu ya mungkin saja. Kalau memang iya lah, kenapa tidak misalnya. Tapi kalau cuma sekedar jadi pemimpin dan ada tujuan, ada istilah udang di balik batu ya, kan nanti merusak gitu. Merusak. Sing dadeke anake apa ponakane apa mantune apa beri jabatan walaupun tidak mampu ya, rusak nanti ya, sing rusak isine gitu, yang ditentang oleh banyak orang ya, itulah yang terjadi begitu ya. Karena orang-orang Islam yang benar tidak, kalau walaupun agama Islam tapi tidak pakai Islam ya, atau ngaji Bukhari ya sak maunya saja ya. Kalau pernah ngaji ini kan tidak akan begitu. Kenapa? Tanggung jawabnya besar, dan itulah termasuk sistem yang bagus ya. Sistem yang bagus dalam Islam itu begitu. Kalau butuh butuh tenaga, butuh ini, cari siapa yang mampu ya. Siapa yang mampu, sebab kadang-kadang ada orang datang sebagai jasus, itu jasus ya. Orang minta jabatan ini, tiba mau nyelidiki ini, itu rusak ya, gitu. Jadi kalau orang memang minta ya, atau paling tidak minta tapi memang menginginkan sekali, ambisi, justru tidak diserai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong ditunjuk saya kadang keliru, gitu. Menunjuk orang yang tadi loh, Rasul ngangkat orang Ansor, ya, jadikan pemimpin. Ternyata glenyeng, tahu glenyeng? Menyuruh yang tidak masuk akal. Kumpulkan kayu bakar, masuk semua. Ini kan arah cedok itu, tidak genah. Itu ditunjuk oleh Rasulullah, padahal, ya. Itu saja kadang-kadang ada yang begitu. Sampai Rasul mengatakan, kalau mau, ya bablas yang neraka. Astagfirullah. Itu pimpinan yang ditunjuk oleh Rasulullah saja begitu. Artinya sebagai contoh ya. Contoh ya, nanti orang-orang belakang seperti kita ini tahu
Oh begitulah ternyata ya. Walaupun sudah ditunjuk pun kalau memang perintahnya menyimpang tidak boleh ditaati. Ini juga gitu, makanya saman ya. Itu misalnya mau bikin rumah, golek tukang, ya jangan sembarang tukang, ya. Ternyata tukang ya, yang kamu cari apa? Ya cari ya tanya saja, ahli siapa ini ya, orangnya jujur apa tidak. Ternyata ada tukang yang tidak jujur, astagfirullah. Saya ingat di sana ada bangun masjid, tukangnya nganyel ke, jari saya. Ya mau ceritani saja ya. Kok nganyel ke bagaimana? Gaweane kelelet anu ngene. Ditegur jari malah karo sama teman-temannya itu, karena ada yang malah mungkin duitnya umat ya kok. Iki kok malah duitnya umat iki. Masya Allah ya. Padahal kalau yang baik-baik enggak, Masya Allah ya. Itu sudah almarhum dulu, ada orang pernah kesini juga. Ya, itu dulunya sejak ngaji walot, malah terakhir dijak sama ini sudah sama almarhum semua. Saya wis tuwek ya kan nang salat. Waktu gitu salat Masya Allah. Jadi orang baik ya. Terus anaknya sempat dibawa pondok ya. Dia kalau kerja itu digaji ya 1 minggu atau 2 minggu baru pulang. Oh ini Pak, misalnya aku diterima terus niki Ustaz niki anu tinggi pondok jarene ngono. Ampun iki digeri untuk rumah, untuk anu kalau buat tidak nanti kalau saya tidak ini pun di dunia pun melarat, nanti di sana tidak dapat apa-apa, nyisihkan sedikit. Jadi gajinya itu yang saya 2 minggu dipotong mungkin 2 hari ini tigo infak betul ya karena Masya Allah, Subhanallah gitu. Karena kalau seperti tadi malah alah duitnya umat, jadi duitnya umat malah saya naik sendiri. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lah kok kalau tenaga tukang gitu ya repot ya ngono. Iya, jangan gitu. Itu hanya sekedar apa? Jadi tukang. Lah apalagi jadi pemimpin. Ya. Disare pemimpin ya wong kono anu bayarnya tak bayari, pilihin aku ya mimpin. Kira-kira benar tak gitu. Kalau sudah mau bayar untuk jadi pemimpin, nah, sudah mesti cara bodoh wis golek cari apa? Golek balen ya. Gitu. Balennya kemana ya? Korupsi. Sebab gajinya ra nutut. Wong cuma dadi lurah ning kampung lho, lurah gajinya berapa? Menentek ratusan juta sampai miliaran. Wani, astagfirullah. Ya kalau tidak korupsi untuk ya mungkin tidak. Logikanya gitu tidak mungkin sudah. Itulah kalau orang apa? Ambisi kepada jabatan itu begitu. Bab 8 man istur'iya ro'iyatan, orang yang dijadikan pemimpin, jadi memimpin ya ro'iyatan satu ro'iyat, falam yansoh, kemudian tidak menasehati. Jadi orang yang dijadikan pemimpin tetapi tidak menasehati rakyatnya atau bahkan malah menipu pada ya. Hadis 7150 qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Abdul Ashhab qala Anil Hasan qala anna Ubaidullah ibn Ziyad ada Ma'qil ibn Yasar membesuk Ma'qil bin Yasar. Mengada itu biasanya untuk istilah khusus membesuk orang sakit. Kalau orang sehat biasanya menggunakan ziarah. Bi maradihi, di waktu sakitnya, alladhi yang matafi, dia meninggal padanya. Jadi Ma'qil sakit akhirnya meninggal. Nah, Ubaidullah ini besuk sana. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, kepada Ubaidullah, Ma'qil. Jadi Ma'qil berkata pada Ubaidullah yang sakit tadi, inni muhadditsuka hadisan, sesungguhnya aku ini akan menyampaikan satu hadis kepadamu yang sami'tuhu, aku mendengarnya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba,
yang istar'ahullah, Allah menjadikan dia itu memimpin rakyatan, satu rakyat, walam yakhudha, kemudian dia tidak meliputinya, meliputi rakyat, binasihatin, dengan nasihat, illa, kecuali lam yajid raihatal jannah, tidak akan mendapatkan baunya jannah. Ubaidullah bin Ziyad kemarin jadi pemimpin, cara mentarangnya jadi gubernur ini. Nah, Makil ini seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Makil sakit, dibesuk oleh pemimpinnya, cara kene lurai besuk kenul, pilih. Nah, karena ini seorang sahabat yang masya Allah baik-baik, niatnya baik, insya Allah ya. Waktu dibesuk menyampaikan ini, saya akan menyampaikan hadis ya, yang saya pernah dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Ubaidullah, beliau menyampaikan begini, tidak ada seorang hamba, seorang manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin. Ini tidak gampang, ini tidak menjaga rakyatnya dengan nasihat, kecuali nanti tidak mendapatkan baunya jannah, apalagi masuk baunya pun tidak dapat ya, itu. Makanya kalau ini ada pemimpin-pemimpin ya yang tidak menasihati rakyatnya, itu nanti masuk neraka, jelas mau baunya jannah pun tidak dapat ya. Maksudnya nasihat itu apa? Yang namanya nasihat itu maksud baik kepada yang dinasihati, itu namanya nasihat ya. Jadi kalau pemimpin jadi presiden atau jadi gubernur atau jadi menteri atau jadi camat atau bupati atau lurah ya, itu kalau menasihati rakyatnya bagaimana ya? Rakyatnya kalau lapar ya dikasih makan. Nah, maksud baik kok ya. Nah, tidak makan kenapa? Ya karena pekerjaannya tidak ada, ya carikan pekerjaan gitu. Jangan malah dirusui, usaha-usaha kecil dibantai, ya jangan ya. Jadi nasihat itu maksudnya maksud baik ya. Maksud baik kalau susah, jadi duitnya banyak, uang susah, bagaimana ya dihibur biar tidak susah itu. Jadi nasihat bukan sekedar omongan saja, prinsipnya semua maksud baik ya. Maksud baik itu namanya nasihat gitu ya, yang sesuai ya dengan kebutuhannya. Cuma digawe bodoh, ini malah perguruan tinggi sudah semua bongok-bongok gini ini karena ilmunya, artinya ada sesuatu yang perlu diucapkan kan begitu ya. Jadi ya dinasihat baik ya. Jangan malah orang dibikin bodoh saja, dibodohin saja, dihapusi saja, tidak begitu ya. Kalau jadi pemimpin ya, yang diperlukan rakyat apa? Oh, sekarang ini butuh ilmu yang canggih ya di kesempatan ya, dialokasikan dana untuk begini dan sebagainya ya, supaya rakyat menjadi baik gitu. Kalau tidak begitu ya, apalagi mau menipu kepada rakyat, nanti akan disiksa oleh Allah, tidak akan mendapatkan baunya jannah. Hadis 7151. Qala hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala akhbarana Husain al-Ju'fi qala Zaidah dzakarahu an Hisham anil Hasan qala ataina Ma'qil bin Yasar na'utuhu, kami ini datang kepada Ma'qil bin Yasar membesuknya. Padakhala alaina, lantas masuk pada kami Ubaidullah tadi yang jadi amirnya, jadi gubernurnya. Faqala lahu Ma'qil berkata kepada Ubaidullah, menasihati pemimpinnya, uhaditsuka, aku menceritakan kepadamu hadisan, satu hadis yang sami'tuhu, aku mendengar hadis itu min Rasulillah Sallallahu Alaihi
wasallam. Faqala maka beliau bersabda, ma min walin. Nah, gini ma min walin, ma di sana abdin ya. Lafalnya berbeda dikit. Tidak ada seorang wali, seorang pemimpin yang yali rakyatan, dia mengurusi rakyat, minal muslimin, ada tambahan muslimin, dari kalangan muslimin, wayamutu, kemudian dia si pemimpin tadi mati, bahwa ghosun, sedangkan dia itu menipu, lahum kepada mereka, pada rakyat, illa kecuali haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan atasnya jannah. Ini kan isinya sama tapi lafalnya berbeda. Haram masuk jannah. Kalau tadi lam yajid raihatal jannah. Ya maksudnya sama saja. Ya. Alhasil pokoknya kalau jadi pemimpin tidak mau mengurusi rakyat, bahkan menipu, ya, ditipu ini, ditipu itu, ya, supaya mendapatkan kesenangan di dunia ini pemimpinnya, ya, itu haram masuk jannah. Itu jadi nasihat ya sesuai dengan kepentingannya, karena yang datang pemimpinnya, bupati ini teko, dinasihati, nasihat untuk bupati. Aman sama bupati, hati-hati, nanti kalau kamu tidak adil, kamu menipu rakyat, disiksa di neraka, hati-hati. Kasarnya gitu ya, untuk supaya mudah dipahami begitu. Bab 9, man syaqo syaqallahu alaih. Barang siapa yang memberatkan, Allah akan memberatkan atasnya. Maksudnya kalau jadi pemimpin memberatkan kepada rakyat, nanti dia akan dibalas oleh Allah, jadikan berat tanggungnya di hadapan Allah di akhirat kan. Hadis 7152. Qala hadatsana Ishaq al-Wasiti, qala hadatsana Khalid, qala anil Jurairi, qala an Tarif Abi Tamimah, qala syahidtu Safwan wa Junduban. Aku menyaksikan Safwan dan Jundub, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya, wa huwa yusihim, dia menasihati, mewasiatkan kepada mereka. Aqalu, maka mereka berkata, hal samita, apakah kamu mendengar, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayan, dari Rasulullah SAW makan sesuatu. Qala, dia berkata, sami'tuhu, aku mendengar beliau yaqulu, bersabda, man samma'a sama Allah. Barang siapa yang memperdengarkan, Allah akan memperdengarkannya. Maksudnya apa? Orang yang memperdengarkan, gampangnya menunjukkan kebaikannya, ya. Nanti Allah akan memperdengarkan dengan kejelekannya, bahwa itu niatnya tidak ikhlas. Jadi orang beramal tidak ikhlas, ditampak-tampakkan, dipamer-pamerkan, itu nanti akan ditunjukkan, ini loh, ditunjukkan kejelekannya. Ini orang hanya pamer saja. Itu saja padahal berbuat baik itu. Bayangkan, bandingkan dengan orang yang istilahnya pencitraan. Tahu pencitraan ya? Amalnya jelek tapi dibaik-baikkan. Yang baik saja, berbuat baik, ditunjuk-tunjukkan, dipamerkan, karena tidak ikhlas, ya, nanti ditunjuk oleh Allah. Iku lho, anu kok pamer tok ae, dibuka rahasianya oleh Allah nanti. Nah, apalagi yang tadi, yang busuk tapi dicitrakan baik, ya, jangan tanya, ya, jauh lebih itu, ya. Yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti. Qala wa man yusaki, sebagian itu ya, yusakik, ya, wa man yusakik atau yusako, ini sebagian, ya. Yusakik, barang siapa yang memberatkan, maksudnya memberatkan kepada rakyat, yaskukillahu alaihi yaumal kiamah, Allah akan memberatkan atas dia pada hari kiamat nanti. Faqalu, maka mereka berkata, usina, wasiatilah kami. Ini kata Rasulullah SAW, ya, ya, wasiatilah kami ya Rasulullah, gitu. Faqala, maka beliau bersabda,
inna awala ma yuntinu minal insan batnuhu, sesungguhnya permulaan barang yang menjadi busuk, yuntinu bau busuk tidak enak ya, minal insan dari manusia adalah batnuhu perutnya, hingga bosok perutnya. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu alla yakula, untuk tidak makan illa thayyiban, kecuali yang baik, fal yaf'al, hendaklah dia perbuat. Faman istata'a, dan barang siapa yang mampu alla yuhala bainahu wa bainal jannah, untuk tidak dihalangi di antara dia dengan jannah, bimil ikafihi, dengan sepenuh telapak tangannya, min damin, dari darah yang ahrokohu, dia mengalirkannya, fal yaf'al, hendaklah dia berbuat. Maksudnya tidak berbuat apa, membunuh orang ya, tidak kriminal. Qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abu Abdillah, man yakul, siapa yang berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW, juntabun ya, juntab tak, pertanyaan itu ya, siapa yang bilang begitu? Oh juntub, kola, berkata dia, naam, juntabun, juntab. Jadi yang di atas tadi ya, ini wahwa yusihim, ini maksudnya juntub di atas itu. Karena ada beberapa orang, Sahidu Sofwan, wa Jundub, Junduban, wa Ashabahu, dan teman-temannya, bahwa yusihim, dia Jundub mewasiati mereka. Kan mereka tanya, kamu dengar tidak dari Rasulullah sesuatu? Oh iya, saya mendengar Rasulullah begini. Nah, jadi isinya ya, nomor satu, kalau orang itu menampakkan amalnya, memperdengarkan, orang Jawa ngarannya umuk, jadi memamerkan apa kebaikannya ya, walaupun itu benar, jadi tapi dia pamerkan, artinya beramal tidak ikhlas karena Allah, karena riak, nanti akan perdengarkan oleh Allah, iki lho wong amal cuma riak saja dibuka, tidak ikhlas karena Allah gitu ya, kan dibukakan oleh Allah, naudzubillah syarri dzalik ya, itu akan dibegitukan, dibalas dengan yang semisal itu, tapi nanti di hari kiamat. Yang kedua, kalau jadi pemimpin, memberatkan kepada umat, menyuruhkan sesuatu yang untuk menyengsarakan umat, menyengsarakan para rakyat ya, nanti dibalas di sana, disengsarakan oleh Allah, diberi beban yang berat oleh Allah di hari kiamat. Ya, terus mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami diberi apa, wasiat. Nah, beliau mewasiatkan begini, gini ya, manusia itu nanti yang paling menjadi berat, jadi busuk, itu perutnya, ngisi perut. Hati-hati kalau ngisi perut ya, kalau bisa mengisi yang baik-baik saja, silahkan perbuat, jangan diisi yang buruk. Maksudnya yang buruk yang tidak halal. Ya, orang jadi makan enaknya gini dok, kayak gini. Sekarang gini sudah tidak enak lagi, kebanyakan sudah, apalagi sudah tua-tua gini ya, sudah tua mau makan sak gini, wah seram, tidak bisa. Masih muda sak gini imbuh, apalagi habis ke sawah macul, wah masya Allah, sak gini imbuh lagi, sak gitu lagi habis dulu. Masih muda, masih ke sawah gitu, sekarang tidak bisa ya. Setua raiso misalnya gitu loh ya. Nah, itu paling mengajar Pak lagi. Ya mau sak gitu diwangi cari barang haram, wah ngejar-ngejar jadi jabatan gini-gini. Sebentar lagi mate. Iya. Ngapain? Ya. Ya pesan beliau ya begitu. Kalau makan yang halal saja gitu. Yang kedua apa? Yang kedua ya, nah, supaya tidak terhalang masuk jannah, jangan sampai mendolimi orang, berbuat kriminal, membunuh orang, jangan. Intinya gitu. Kalau bisa ya, jangan sampai terhalangi karena membunuh orang. Membunuh orang itu jadi penghalang masuk jannah nantinya.
Menggunakan jangan dengan cara yang dolim tentunya, ya, gitu. Kan sering terjadi orang-orang yang membawa rahasia bangsane apa, kadang-kadang bagian wartawan gitu. Dulu kan pernah di siapa namanya saya lupa ya, di Turki itu dicemplungke kan banyu, kasih ya apa namanya obat yang ini hancur, orang ini semua leleh jadi air, jadi bekasnya tidak ada sama sekali, karena yang masih tinggal rambutnya dok, yang tidak bisa leleh itu, masya Allah. Manusia gitu, ya. Karena apa? Dianggap membawa rahasia gitu. Nah, biasa gitu, ya. Misalnya orang itu mau demo, semua gini, mau membongkar kejelekannya. Kalau dia berkuasa begitu ya, cekel sih, tidak habis dihabisi. Ya. Ini akan menjadi penghalang dari masuk jannah. Biasanya jangan berbuat zalim begitu. Ya, ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati saja. Bab 10 babul qada wal futya fit thariq. Bab tentang qada. Qada artinya bikin keputusan, bikin apa istilahnya ya, memutuskan perkara. Wal futya dan memberi fatwa fit thariq di tengah jalan kalau melaku. Wa qada Yahya bin Ya'mar fit thariq, dan Yahya pernah memberikan keputusan ya, menetapkan perkara itu di jalan. Wa qada Sa'bi juga begitu, menetapkan perkara ala babi dari di pintu rumahnya. Ini babnya, jadi bagaimana kalau orang memutuskan perkara tapi tidak di pengadilan, orang yang kantor kan loh ya, yang tengah jalan apa yang latar apa di mana. Hadis 7153. Qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Jarir, qala an Mansur, qala an Salim ibn Abil Ja'ad, qala hadatsana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala bainama tatkala ana aku wan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid, keluar dari masjid, falakina rajulun, maka menjumpai kami seorang laki-laki, inda suddatil masjid, di pintu masjid. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu kapan? Masya Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma'atatalah, apa yang kamu siapkan untuknya, untuk kiamat? Itu nyiapkan apa toh? Takon kiamat itu menyiapkan apa kamu? Ya, gitu. Faka'anna rajul istakana, maka sepertinya orang itu merendah. Maqala kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'a'datulaha, aku tidak menyiapkan untuknya kabirosyamin, besarnya atau banyaknya puasa, wala sholatin, dan tidak pula banyaknya sholat, wala sodakotin, tidak pula banyaknya sodakoh, enggak. Walakin ni, akan tapi aku ini uhibbullaha wa rasulahu, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, beliau bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Masya Allah. Jadi ini ya, ini kalau di babnya bab memberi fatwa atau memberikan apa keputusan ya, tidak di kantor tapi di rumah apa di jalan gitu, babnya begitu. Bagaimana? Nah, kemudian masuk hadisnya yang dimaksud di sini adalah waktu Anas bin Malik bersama Nabi SAW sedang keluar ya dari masjid ya, tiba-tiba ada orang datang, ya Rasulullah, tanya kapan kiamat itu, kiamat kapan? Rasulullah jawabnya ya balik bertanya, kamu sudah nyiapkan apa?
takon kiamat iki. Sudah nyiapkan apa? Ngaji sambil tidur. Oh, sambil tidur tunggu kiamat. Ora cocok ngono kuwi. Iya. Siapkan apa ya? Bilang gue siapkan. Kon masuk 7:30, tekoni jam 8 lebih. Untuk masuk jannah itu. Misalnya. Ini bukan nyemoni ini, saya bilang aja. Iya, gitu. Nah, ini apa yang kamu siapkan? Dia merendah juga, ya Rasulullah. Ya, saya tidak menyiapkan apa-apa. Banyak puasa juga enggak, banyak sholat juga enggak, banyak sedekah juga enggak. Satu yang saya siapkan itu apa? Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yeah. Ini kan mencintai kan tidak kelihatan, gitu? Hanya di dalam apa? Hati. Tapi nilainya besar. Iya. Padahal nanti kalau dijabarkan namanya mencintai itu ya mesti ada konsekuensinya. Iya toh? Untuk bilang cinta-cinta ngono tok ora apa-apa nih. Ayo dolan, gah, ra kacek mencintai. Iya, Rasulullah perintah ini terus nolak ya tidak mungkin, iya. Namanya mencintai itu mesti ada apa? Ada risikonya. Mencintai Allah bagaimana? Mencintai Allah ya perintah Allah mesti kerjakan. Itu namanya mencintai. Kalau enggak ya itu namanya omdu. Apa? Omong doang. Ya, abab saja, tidak ada apa-apa. Tidak begitu. Ya. Nah, itulah. Ini yang mencintai Allah dan Rasulnya kalau betul, maksudnya sungguh-sungguh betul mencintai dalam hati dan dengan resiko-resikonya tadi ya. Nanti kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Ya sama mesti ketemu Rasulullah sana. Insyaallah. Subhanallah. Ya. Ini ya. Ini ilmu ya. Jadi ilmu ini penting sekali ya. Masalah mengatur apa namanya? Mengatur hati ini juga penting. Diatur bagaimana ya supaya hati kita betul-betul memang mencintai Allah, mencintai Rasulnya dengan konsekuensinya gitu. Bab berikutnya bab 11 madzukira annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu bawab, bahwa Nabi SAW tidak ada bawab, tidak ada satpam dari menjaga pintu ya, lahu untuk beliau tidak memiliki satpam menurut gampang kalau sekarang tidak ada penjaga pintu. 7154 qala hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala akhbarana Abdus Somad qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Tsabit al-Bunani qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, Anas bin Malik berkata, limra'atin min ahlihi, kepada salah seorang perempuan dari keluarganya, ta'rifina fulanah, kamu kenal sama si fulanah itu? Kenal enggak fulanah itu? Qalat na'am, oh ya kenal saya. Qala fa innan nabi, karena maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biha, pernah lewat pada perempuan itu, fulanah itu. Wahya tabki inda qabrin, dia sedang menangis dalam kuburan, pada kubur, di atas kubur. Faqala, maka bersabda Nabi, ittaqillah wasbiri, perempuan bertakwalah kepada Allah, sabarlah kamu ya. Faqalat, maka dia berkata, ilaika anni, nyingkir kamu dari saya. Masya Allah. Fa innaka hilwun min musibati, karena yang kau ini sepi dari musibahku, sama tidak dapat musibah seperti saya, nyingkir sana. Kala berkata Anas ya, fajawazaha, lantas Nabi melewatinya, wamado, dan melanjutkan, wis bablas, sudah nasihati ya wis. Pamaro rajulun, kemudian lewatlah seseorang laki-laki, biha marro biha, lewat pada perempuan tadi, rajulun, seseorang. Faqala, maka bertanya orang itu, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah bersabda kepadamu? Kamu diomong apa sama Rasulullah? Gitu. Qalat,
perempuan itu berkata, ma'araftuhu, saya tidak tahu beliau. Gitu. Oh, tiba Rasulullah toh. Tak kira sopo. Qala innahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah tadi yang lihat itu Rasulullah. Ngono. Rasulullah ngendika apa sama kamu? Nah, gitu. Qala berkata Anas, ya fajaat, maka datanglah perempuan tadi ila babi ke pintunya Nabi. Walam yajid alaihi bawaban, maka tidak mendapatkan atas beliau ini bawaban, penjaga pintu. Tidak ada penjaga pintunya, tidak ada satpamnya. Faqalat, maka berkata, ya Rasulullah, ma'araftuka, wahai Rasulullah, saya tidak mengenal engkau. Tidak tahu tiba zaman Rasulullah, tidak tahu. Maksudnya ya kalau ini datang Rasulullah, ya didengarkan, karena ini malah ilaika ani, nyingkir sana. Masya Allah, Rasulullah disuruh nyingkir ya. Waqala, maka bersabda Nabi SAW, inna sabro, sesungguhnya kesabaran itu inta awali matin, pada awal kegoncangan atau awal kejadian itu. Sodamah ini kan yang sodamah tabrakan gitu. Maksudnya itu ya pada awal musibah itulah ada kegoncangan hati itu, sabarnya di situ. Saya telat. Nah, ini dibabkan oleh Bukhari bab Nabi ya, kadang tidak ada satpamnya, tidak ada penjaga pintunya. Kadang juga ada ya. Ini pas tidak ada. Nah, inilah ada perempuan ya nangis-nangis di kuburan. Rasulullah lewat, biasa Rasulullah itu kalau melihat sesuatu yang tidak baik pasti menegur, pasti. Sehingga dijadikan dalil kalau ada Rasulullah melihat sesuatu, beliau diam, berarti itu boleh. Kalau tidak baik pasti ditegur. Beda dengan kita, kadang menegur pekewo tau nggih. Wah, mosok ustaz ditegur. Kerugian jadi ustaz gitu, sing arep negur pekewo. Astagfirullah. Iya, itu kerugian untuk kita jadi ustaz seperti saya gini. Itu kadang rugi. Ruginya apa? Yang mau menegur itu pekewo. Ya, gitu. Jadi kalau bukan ya tidak ada masalah ya. Ada keuntungannya, ada plus minus lah biasa. Itu. Nah, ditegur malah disuruh nyingkir ya. Waktu beritahu, wah tiba Rasulullah tahu ini. Nah, maunya apa namanya? Ya minta apa keringanan, apa minta supaya dimaafkan dan sebagainya ya. Atau beliau jelaskan begini, yang namanya sabar itu ya ketika kena musibah itu, waktu pertama kali itu. Kalau sudah selewat ya sudah, lewat ya sudah. Misalnya begitu diberitahu anaknya meninggal, wah langsung wah. Ya, itu namanya kan tidak sabar ya. Sabar ya ketika itulah sabar. Gitu. Bukan nunggu besok enggak ya. Baik, sudah jam 9. Kemarin kan sebenarnya saya sampaikan itu ya. Kalau Jumat jangan terlalu dekat dengan apa hari Jumat, maunya diajukan, tapi ya ternyata juga tidak bisa maju soalnya. Ya saran untuk besok balik jam 8 saja nggih. Nggih. Gue jam setengah 8 pada belum datang nggih. Insyaallah besok jam 8 aja seperti yang kemarin ya. Ya maklum mau jauh-jauh habis sahur segini persiapan ya. Itu mungkin ranutut waktunya. Insyaallah mata taqabbal minna innaka as-sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.